Fonemik. Fonemik adalah ilmu yang mempelajari bunyi ujaran dalam fungsinya sebagai pembeda arti. Istilah fonem dapat didefinisikan sebagai satuan bahasa terkecil yang bersifat fungsional, yang artinya satuan fonem memiliki fungsi untuk membedakan makna. Fonem juga dapat dibatasi sebagai unit bunyi yang bersifat distintif atau unit bunyi yang signifikan. Dalam hal ini, perlu adanya fonemisasi yang ditujukan untuk menentukan bunyi-bunyi yang berfungsi dalam rangka pembedaan makna tersebut. Dengan demikian, fonemisasi bertujuan untuk menentukan struktur fonemis sebuah bahasa dan membuat ortografi yang praktis atau ejaan sebuah bahasa. Untuk mengenal dan menentukan bunyi-bunyi bahasa yang bersifat fungsional atau fonem biasanya dilakukan melalui kontras pasangan minimal. Dalam hal ini, pasangan minimal ialah pasangan bentuk-bentuk bahasa yang terkecil dan bermakna dalam sebuah bahasa yang secara ideal sama kecuali satu bunyi berbeda. Sekurang-kurangnya ada 4 premis untuk mengenali sebuah fonem, yaitu yang pertama, bunyi bahasa dipengaruhi lingkungannya. Yang kedua, bunyi bahasa itu simetris. Yang ketiga, bunyi bahasa secara fonetis mirip harus digolongkan ke dalam kelas fonem yang berbeda. Yang keempat, bunyi bahasa yang bersifat komplementer harus dimasukkan ke dalam kelas fonem yang sama. Selanjutnya, masuk pada materi realisasi fonem. Realisasi fonem adalah pengungkapan yang sebenarnya dari ciri atau satuan fonologis, yaitu fonem menjadi bunyi bahasa. Realisasi fonem erat kaitannya dengan variasi fonem. Variasi fonem merupakan salah satu wujud pengungkapan dari realisasi fonem. Secara segmental, fonem bahasa Indonesia dibedakan atas vokal dan konsonan. Variasi fonem. Wujud variasi suatu fonem yang ditentukan oleh lingkungannya dalam distribusi yang komplementer disebut varian allofonis atau allofon. Jenis-jenis variasi fonem. Yang pertama, allofon. Allofon adalah variasi fonem karena pengaruh lingkungannya yang realisasinya berupa allofon. Sifat dari allofon adalah fonetis, jika jadi tidak membedakan arti. Pengucapan fona vokait pada suku akhir tertutup untuk kata ampun dan simpul yang berbeda pengucapannya apabila kata-kata tersebut sudah ditambah dengan akhiran an yang menjadi ampunan dan simpulan. Yang pertama, pengucapan sebuah vokait belakang tinggi bundar, sedangkan yang kedua sebagai vokait belakang madya tinggi bundar. Simbol fonetisnya, yang pertama sebagai u dan yang kedua u. Pada pasangan ampun dan ampunan serta simpul dan simpulan ternyata tidak membedakan arti. Keduanya berbeda hanya karena pengaruh lingkungan, yaitu yang pertama pada lingkungan suku tertutup dan yang kedua pada lingkungan suku terbuka. Oleh karena itu, keduanya berstatus sebagai allofon yang tergolong dalam satu fonem, yaitu fonem U. Fonem U mempunyai dua allofon, yaitu U dan U. Yang kedua, akhir fonem. Akhir fonem adalah fonem yang pada suatu posisi tertentu kehilangan ciri pembedanya atau kehilangan kontrasnya. Fonem D dan T misalnya masing-masing berstatus sebagai fonem. Hal ini tampak pada kontras antara dari dan tarik, dada dan tata, dalam dan talam, dan sebagainya. Akan tetapi pada pasangan murid dan abad serta abad, ternyata D dan T telah kehilangan kontras sehingga D dan T tersebut dinamakan akhir fonem.
Dan yang terakhir, variasi bebas. Variasi bebas yang dimaksud di sini adalah variasi fonem yang tidak disebabkan oleh kondisi lingkungan dan juga tidak disebabkan oleh posisi tertentu, akan tetapi hanya terjadi pada kata-kata tertentu saja. Oleh karena itu, ada pula yang menyebutnya dengan nama variasi terbatas, misalnya fonem I dan E pada kata nasihat dan nasihat, U dan O pada kata luba dan luba. Kita masuk pada materi objek fonemik. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat bicara kita itu banyak ragamnya. Bunyi-bunyi itu dikelompokkan ke dalam unit-unit disebut fonem. Fonem inilah yang dijadikan objek penelitian fonemik. Jadi tidak seluruh bunyi bahasa yang bisa dihasilkan oleh alat bicara dipelajari oleh fonemik. Bunyi-bunyi bahasa yang fungsional yang menjadikan kajian fonemik. Dalam hal ini, L. Bloomfield tahun 1964 menuliskan The Study of Significant Speech Sound in its Phonology or Particle Phonetics. Contoh, perbedaan antara bunyi K pada kata cocok dengan kata K pada kelompok kata bercocok tanam bersifat fungsional, sebab cocok yang pertama diucapkan dalam kata filar, sedangkan cocok yang kedua diucapkan dengan hamzah. Dan cocok pada kedua kata tersebut berbeda arti. Kata yang pertama diucapkan cocok dan yang kedua diucapkan cocok. Terdapat beberapa perbedaan dengan kenyataan di atas adalah K pada paku, amki, dan bapak. Walaupun ketiga bunyi K tersebut berbeda ucapannya, perbedaan ini terjadi karena pengaruh lingkungan dan posisi bunyi itu sendiri. Posisi bunyi K pada awalan kata dan K pada akhir kata menyebabkan terjadinya perbedaan ucapan. Demikian juga pengaruh bunyi vokal yang mengikutinya. Fonemisasi. Fonemisasi merupakan prosedur atau cara menemukan fonem-fonem yang ada di dalam suatu bahasa. Karena bunyi bahasa banyak sekali jumlahnya, tentunya fonemisasi merupakan prosedur menemukan bunyi-bunyi yang berfungsi dalam rangka pembedaan arti. Dalam fonemisasi ini ditempuh 3 tahapan secara umum yang harus ada dalam setiap pencarian fonem-fonem suatu bahasa. Tahapan-tahapan ini adalah yang pertama penyusunan, yang kedua perbandingan, dan yang ketiga penggabungan. Pada tahapan penyusunan diusahakan pencatatan terhadap segala kemungkinan perbedaan bunyi bahasa fungsional. Bunyi-bunyi bahasa tersebut baik yang terdapat pada awal kata, tengah kata, maupun akhir kata harus dicatat. Pada tahap perbandingan, secara sederhana, hasil penyusunan tahap pertama di atas dibanding-bandingkan untuk menentukan bunyi manakah yang menyebabkan perbedaan arti. Untuk mempermudah usaha perbandingan ini, dapatlah kata-kata tersebut disusun dalam paradigma. Pada tahapan penggabungan diusahakan tindakan-tindakan penggabungan atau inventarisasi dari hasil perbandingan tahap kedua di atas menjadi satu, sehingga akan dijumpai sejumlah bunyi bahasa yang mempunyai fungsi membedakan arti. Jika pada tahap penyusunan diusahakan pencatatan sebanyak-banyaknya, tentunya akan dihasilkan pula jumlah fonem yang cukup banyak. Dengan cara ini akan dapat ditemukan jumlah fonem yang terdapat dalam suatu bahasa, termasuk juga bahasa Indonesia. Perlu disadari bahwa tidak seluruh bunyi bahasa fungsional dalam kata-kata yang disusun secara paradigmatis untuk dibandingkan menempati posisi yang lengkap, yaitu awal kata, tengah kata, dan akhir kata. Tahapan di atas akan diterapkan sebagai dasar pencarian fonem
suatu bahasa melalui pasangan minimal, distribusi komplementer, dan variasi bebas. Pasangan minimal adalah seperangkat kata, dua kata atau lebih yang memiliki jumlah fonem yang sama, juga jenis fonem yang sama kecuali satu fonem yang berbeda. Sedangkan arti kata tersebut berbeda dengan pasangan minimal. Sebuah dalil yang digunakan dalam hal ini adalah bunyi-bunyi bahasa yang secara fonetis mirip apabila berada dalam pasangan minimal merupakan fonem-fonem yang berbeda. Pasangan minimal fonem dasar atau awal pembelajaran fonologi bahasa Indonesia. Sajian alasan pasangan minimal fonem sebagai dasar atau awal pembelajaran fonologi bahasa Indonesia bertolak pada 1. Sifat fungsional pasangan minimal fonem. Bertolak bahwa pasangan minimal fonem dari beberapa sumber bacaan secara pasti dikatakan sebagai alat pembuktian fonem yang benar-benar bersifat fonemis, maka keberadaan pasangan minimal fonem secara pasti pula dapat dikatakan bersifat fungsional. Mengingat pasangan minimal sebagai alat yang bersifat fungsional, maka di satu sisi tidak berlebihan jika keberadaannya harus ditempatkan sebagai dasar atau awal pembelajaran fonologi bahasa Indonesia. Di sisi lain bahwa satuan terkecil dalam pembelajaran fonologi adalah fonem, maka keberadaan antara fonem sebagai bahan dan pasangan minimal fonem sebagai alat akhirnya bagaikan gambar yang berbeda dalam satu keping mata uang, sehingga keberadaan keduanya bersifat saling melengkapi sebagai kasus sebab akibat. Contoh, A dan U, ada, adu, dada, dadu. I dan I, pantai, panti, tapai, tapi. S dan T, sari, tari, saru, satu. 2. Kepastian ucapan dan simbol fonem. Kepastian ucapan dan simbol fonem merupakan satu kesatuan yang melekat atau tidak dapat dipisahkan, sebab adanya simbol merupakan lambang atau gambar atas ucapan fonem, dan ucapan fonem mengacu pada lambang atau gambar atas simbol fonem. Pernyataan tersebut berlaku berbeda dengan apa yang disebut dengan huruf dan fonem. Huruf adalah simbol atau lambang atau gambar fonem, sedangkan fonem adalah ucapan bunyi bahasa terkecil sebagai penanda pembeda arti, sehingga jumlah fonem lebih banyak dibandingkan dengan jumlah huruf. Jumlah huruf yang ada pada bahasa Indonesia A sampai Z 26, sedangkan jumlah fonem lebih dari 26. 3. Kepastian macam dan jumlah fonem. Jumlah fonem vokal ada 7. Jumlah fonem diftong ada 3, mencakup ai, ou, dan oi. Dan jumlah fonem konsonan ada 25. Bertolak dari macam fonem dan masing-masing jumlah fonem yang ada, akhirnya dapat dipastikan jumlah fonem dalam bahasa Indonesia adalah 35. Ke-35 fonem yang ada ternyata masing-masing merupakan fonem tersendiri, sehingga secara pasti bersifat fonemis. 4. Fonem sebagai penyebab beda atau kontras makna atau kata. Bertolak dari macam dan jumlah fonem bahasa Indonesia di atas, akhirnya dapat dibuktikan bahwa unsur utama penentu fonem benar-benar bersifat fonemis, harus berlaku akibat adanya pergantian fonem dalam struktur internal kata, maka hasil pergantian fonem sebagai penyebab adanya beda atau kontras makna atau kata yang kemudian berakhir pada dasar penentuan fonem benar-benar bersifat fonemis. Contoh, A dan I, pasar, pasir, pipa, papa, au dan A, pulau, pula, danau, dana. P dan L, pura, pula, paku, palu. 5. Bentuk lain pembentukan antonim I. Pengertian antonim I dari beberapa sumber dikatakan A. Kata yang berlawanan makna dengan kata lain. Contoh, buruk dan baik. B. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan kepada kata yang berlawanan artinya. Misalnya, kaya lawan miskin, baik lawan buruk, dan sebagainya. C. Oposisi makna dalam pasangan leksikal yang dapat dijenjangkan, misalnya dalam tinggi banding rendah.
Untuk dari sajian pengertian antonim I dan contoh data yang ada tersebut, ternyata ditemukan pula pasangan kata dalam pasangan minimal fonem yang berlaku sebagai mana pasangan kata dalam antonim I yang menunjukkan adanya beda atau kontras makna kata. Contoh, mami, papi, papa, mama, dewa, dewi, muda, mudi. F. Gejala fonologi bahasa Indonesia. 1. Penambahan fonem. Penambahan fonem pada suatu kata pada umumnya berupa penambahan bunyi vokal. Penambahan ini dilakukan untuk kelancaran ucapan. 2. Penghilangan fonem. Penghilangan fonem adalah hilangnya bunyi atau fonem pada awal, tengah, dan akhir sebuah kata tanpa mengubah makna. Penghilangan ini biasanya berupa pemendekan kata. 3. Perubahan fonem. Perubahan fonem adalah berubahnya bunyi atau fonem pada sebuah kata agar kata menjadi terdengar dengan jelas atau untuk tujuan tertentu. 4. Kontraksi. Kontraksi adalah gejala yang memperlihatkan adanya satu atau lebih fonem yang dihilangkan. Kadang-kadang ada perubahan atau pergantian fonem. 5. Fonem suprasegmental. Fonem vokal dan konsonan merupakan fonem segmental karena dapat diruas-ruas. Fonem tersebut biasanya terwujud bersama-sama dengan ciri suprasegmental seperti tekanan, jangka, dan nada. Di samping ketiga ciri itu, pada untaian terdengar pula ciri suprasegmental lain, yaitu intonasi dan ritme. Jangka yaitu panjang pendeknya bunyi yang diucapkan. Tekanan yaitu penonjolan suku kata dengan memperpanjang pengucapan. Peninggian kata dan memperbesar intensitas tenaga dalam pengucapan suku kata tersebut. Intonasi adalah ciri suprasegmental yang berhubungan dengan naik turunnya nada dalam pelafalan kalimat. Ritme adalah ciri suprasegmental yang berhubungan dengan pola pemberian tekanan pada kata dalam kalimat. Pada tataran kata, tekanan, jangka, dan nada dalam bahasa Indonesia tidak membedakan makna. Namun pelafalan kata yang menyimpang dalam hal tekanan dan nada akan terasa janggal. Jenis-jenis perubahan fonem bunyi tersebut berupa asimilasi, disimilasi, modifikasi, vokal, netralisasi, zeroisasi, metatesis, diftongisasi, monoftongisasi, dan anaptiksis, sebagaimana dijelaskan dalam uraian berikut ini. 1. Asimilasi. Asimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang beda menjadi satu bunyi yang sama atau hampir sama. Jadi karena bunyi itu diucapkan secara berurutan sehingga berpotensi saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Dalam bahasa Indonesia, asimilasi fonetis terjadi pada bunyi nasal pada kata tentang dan tendang. Bunyi nasal pada kata tentang diucapkan apikudental karena bunyi yang mengikutinya, yaitu T, termasuk apikudental. Bunyi nasal pada tendang diucapkan karena bunyi yang mengikutinya ada, yaitu D adalah apikoalveolar. Perubahan bunyi nasal tersebut masih dalam lingkup alfon dan fonem yang sama. 2. Disimilasi. Disimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama atau mirip menjadi bunyi yang berbeda. Contohnya, kata belajar berasal dari penggabungan prefiks ber dan ajar. Misalnya menjadi belajar, tapi karena ada dua R, maka R yang pertama diasimilasikan menjadi L, sehingga jadi belajar. Karena perbedaan tersebut sudah menembus batas fonem, yaitu R merupakan alfon dari fonem R, dan L merupakan alfon dari L, maka disebut disimilasi fonemis. Ketiga, modifikasi vokal. Modifikasi vokal adalah perubahan bunyi vokal sebagai akibat dari pengaruh bunyi lain yang mengikutinya. Perubahan ini sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam peristiwa asimilasi, tetapi karena tergolong khas maka disendirikan. 4. Netralisasi. Netralisasi adalah perubahan bunyi fonemis sebagai akibat pengaruh lingkungan. Contoh, dengan cara pasangan minimal, barang, dan pasang. Bisa disimpulkan bahwa dalam bahasa Indonesia ada fonem B dan P. Misalnya fonem B pada silaba akhir pada kata adab dan sebab diucapkan P, adab dan sebab, yang persis sama dengan pengucapan fonem P pada atap dan usap, atap dan usap. Mengapa demikian? Karena konsonan hambatan tetap bersuara P tidak mungkin terjadi pada posisi koda. Ketika dinetralisasikan menjadi hambatan tidak bersuara, yaitu P.
sama dengan realisasi yang biasa terdapat dalam fonem P. 5. Zeroisasi. Zeroisasi adalah penggunaan bunyi fonemis sebagai akibat upaya penghematan dan ekonomisasi pengucapan. Peristiwa ini biasa terjadi pada penuturan bahasa-bahasa di dunia, termasuk bahasa Indonesia, asal tidak mengganggu proses dan tujuan komunikasi. Dalam bahasa Indonesia, sering dijumpai pemakaian kata tak atau hendak untuk tidak, tiada untuk tidak ada, gimana untuk bagaimana, tapi untuk tapi. Padahal penghilangan beberapa fonem tersebut dianggap tidak baku oleh tata bahasa baku Indonesia. Tetapi untuk kemudahan dan kehematan, gejala tersebut terus berlangsung. Zeroisasi dengan model ini disebut kontraksi. Apabila diklasifikasikan, zeroisasi ada 3 jenis, yaitu afaksis, apikop, dan sinkop. 6. Metastesis adalah perubahan urutan bunyi fonemis pada suatu kata sehingga menjadi 2 bentuk kata yang bersaing. Dalam bahasa Indonesia, kata-kata yang mengalami metastesis ini tidak banyak. 7. Diftongisasi adalah perubahan bunyi vokal tunggal atau monoftong menjadi 2 bunyi vokal atau vokal lengkap atau diftong secara berurutan. Perubahan dari vokal tunggal ke vokal lengkap ini masih diucapkan dalam satu puncak kenyaringan sehingga tetap dalam satu silaba. 8. Monoftongisasi yaitu perubahan dari bunyi vokal atau vokal lengkap atau diftong menjadi vokal atau monoftong. Peristiwa penunggalan ini banyak terjadi dalam bahasa Indonesia sebagai sikap pemudahan pengucapan terhadap bunyi-bunyi diftong. Contoh, ramai menjadi rame, kalau menjadi kalau, satai menjadi sati. 9. Anaptisis atau suara bakti adalah perubahan bunyi dengan jalan menambahkan bunyi vokal tertentu di antara 2 konsonan untuk memperlancar ucapan. Bunyi yang biasa ditambahkan adalah bunyi vokal lemah. Dalam bahasa Indonesia, penambahan bunyi vokal lemah ini bisa terdapat dalam klaster. Contoh, putra menjadi putri, putri menjadi putri, bahtera menjadi bahtera, serigala menjadi serigala. Anaptisis ada 3, yaitu 1. Protesis adalah proses penambahan bunyi pada awal kata. Misalnya, emas menjadi emas, embu menjadi embu, ketik menjadi ketik, lang menjadi alang. Kedua, apentesis adalah proses penambahan bunyi pada tengah kata. Misalnya, kapak menjadi kampak, umpama menjadi umpama, peteng menjadi penteng. Ketiga, parokok adalah proses penambahan bunyi pada posisi akhir kata. Misalnya, hulu balang menjadi hulu balang. G. Macam fonem. 1. Fonem segmental adalah fonem yang mempunyai tempat dalam urutan atau deret sintakmatik. Fonem segmental terdiri atas vokal atau diftong dan klaster atau konsonan. Diftong yaitu gabungan huruf vokal dan semivokal dalam batas silabel. Contoh diftong dalam bahasa Indonesia: silau, silau. Huruf U terakhir pada kata silau tersebut bukan representasi huruf U, melainkan semivokal W. Klaster adalah gugus konsonan dalam batas silabel. Klaster ada 3 macam, yaitu 1. Klaster inisial, drama, tradisi. Kedua, klaster final, seperti film dan modern. Kedua, fonem suprasegmental tidak mempunyai tempat dalam struktur. Fonem suprasegmental terdiri dari 3 macam, yaitu 1. Stress atau tekanan, terdapat dalam bahasa Inggris, Belanda, dan Jerman. Kedua, pitch atau nada, terdapat dalam bahasa Vietnam, Cina, dan Gola. Yang ketiga, kepanjangan atau lang, terdapat dalam bahasa Sanskerta, Belanda, dan Inggris. Dalam bahasa Indonesia, ketiga macam prosodi tersebut tidak membedakan arti atau tidak fonemis, tetapi ketiganya bergabung karena bersama akan membentuk suatu intonasi atau lagu. Intonasi ini yang membedakan arti dan biasanya terdapat dalam kalimat. Cara menentukan fonem. Sesuai dengan strukturnya, berikut dikemukakan cara-cara membentuk fonem, baik vokal maupun konsonan. Yang pertama, cara pembentukan vokal. Pembentukan vokal ini didasarkan pada posisi bibir, tingkat rendahnya lidah, dan maju mundurnya lidah. Yang kedua, pembentukan konsonan. Berdasarkan cara artikulasi dan tempat artikulasi, pembentukan konsonan berdasarkan strukturnya,
dan pembentukan konsonan berdasarkan bergetarnya pita suara. Berikutnya, cara untuk menentukan fonem tidaklah menggunakan deretan paradigmatik, akan tetapi menggunakan pasangan minimal. Hal ini disebabkan fonem merupakan unsur bahasa yang belum mempunyai arti, melainkan hanya mendukung arti atau mengandung arti ataupun membeda arti. Pasangan minimal atau minimum pairs adalah pasangan bunyi-bunyi yang secara artikulatoris berdekatan di dalam lingkungan yang sama. Bunyi-bunyi yang daerah artikulasinya berdekatan biasanya merupakan bunyi-bunyi yang meragukan. Pasangan tersebut dinamakan suspicious pairs. Bunyi-bunyi yang mencurigakan inilah yang biasanya dites dalam pasangan minimal untuk menentukan apakah bunyi-bunyi tersebut berstatus fonem atau tidak. Cara acak atau sembarang, yaitu penentuan fonem dengan cara menentukan bunyi yang beda, namun bunyi tersebut tidak termasuk cara artikulatoris dan sedaerah bunyi. Cara ngawur dengan cara menentukan fonem ngawur atau ada bagian bunyi yang kosong. Contoh maka dan makan. Selanjutnya, dengan menggunakan atau memperhatikan distribusi. Ini dibagi lagi menjadi dua. Ada distribusi komplementer. Yang dimaksud dengan distribusi komplementer adalah distribusi yang tempatnya tidak bisa dipertukarkan, juga tidak akan menimbulkan perbedaan makna. Sifatnya tetap pada lingkungan tertentu. Lalu, yang kedua, distribusi bebas. Distribusi bebas bahwa alofon itu boleh digunakan tanpa persyaratan lingkungan bunyi. Dalam distribusi bebas ini, ada operasi bunyi. Yang jelas merupakan dua buah fonem yang beda karena ada pasangan minimal, tapi dalam pasangan lain ternyata fonem yang beda hanya varian bebas seperti fonem O dan U. Cara menentukan fonem menurut buku analisis bahasa atau fonologi. Yang pertama, memperhatikan fungsi pembeda. Yang kedua, pasangan minimal, beban fungsional, ekafonem, duifonem, dan alofonemis. Penafsiran ekafonem dan penafsiran duifonem. Ada kalanya dalam menggolongkan bunyi tertentu, yang kita analisis secara fonetis ke dalam fonem tertentu, dapat kita hadapi kesulitan khusus. Misalnya, apakah harus kita tafsirkan bunyi dengan bridge pada kata Inggris bridge sebagai satu fonem atau afrikat, atau dua fonem atau masing-masing letupan dan frikatif. Kedua macam penafsiran dalam fonologi masing-masing disebut penafsiran ekafonem atau monophonematic interpretation dan penafsiran duifonem atau biphonematic interpretation. Lalu dengan memperhatikan variasi alofonemis, alofon adalah wujud sama seperti variasi bunyi. Contoh bunyi I punya variasi I dan I. Alofon itu variasi fonem. Fonem merupakan suatu wujud yang agak abstrak karena secara konkret kita selalu mengucapkan salah satu anggota dari fonem yang bersangkutan. Kedua, kemungkinan tadi tidak menghabiskan semua variasi di antara anggota tadi. Lalu, fonem, jadi alofon yang mana dipilih ditentukan oleh lingkungan atau environment alofon tersebut. Variasi alofonemis termasuk fonologi, karena menyangkut kemungkinan konkret terwujudnya pengucapan dari sesuatu fonem.